itu Cak Nur itu kan apa ya, lembut sekali perasaannya, etikanya tuh lembut sekali. Ya misalnya pernah saya ceritakan mungkin di buku ada enggak? Iya. Misalnya saya pernah pernah ikut Cak Nur. Tapi nanti saya mau ke rumah temanku. Iya. Saya pikir nanti Cak Nur biar terus, saya berhenti di jalan Iya. tempat rumah teman saya. Ya, waktu di jalan, ada Cak Nur, saya berhenti di situ aja di tukang rokok itu. Iya, iya. Jawabnya Cak Nur, jangan Ma. Loh, kok jangan ngapain? Kan itu udah dekat sama rumah teman saya. Cak Nur, jangan Ma. Dia itu kalau Mama turun di situ, dia sudah punya harapan dikira Mama itu mau beli rokoknya dia. Lah nanti kalau Mama kan nggak beli rokok toh, sambil Cak Nur gitu. Ya enggak lah, ya justru itu makanya kalau Mama nggak beli rokok, ya jangan berhenti di situ. Berhenti sana aja di depan sana. Nanti Mama jalan sedikit nggak apa-apa, olahraga katanya. Gitu. Itu kan berarti dia kecewa. Jadi nggak boleh ngecewakan orang lain. Harapan palsu Bu sekarang. Iya kan, harapan palsu. Istilah-istilah itu yang saya nggak tahu. Jadi artinya ya itulah harus kita jaga kayak begitu itu. Saya dengan tetangga juga misalnya kita masak sate, terus ini ya asapnya kemana-mana. Jangan dong nggak usah, kita beli aja katanya. Nah kenapa? Nanti kasihan tetangga. Kita kan kalau masaknya kita banyak nggak apa-apa. Kan masaknya cuma sedikit, kasihan gitu kan, gitu. Sangat peka ya pada lingkungan sosial. Iya, Cak Nur memang begitulah Cak Nur. Ya, itulah yang rupanya ditiru oleh anak-anak itu alhamdulillah gitu ya. Cak Nur jarang di rumah, tapi saya nggak tahu ya, kok pribadi Cak Nur atau attitude Cak Nur itu ditiru rupanya sama anak-anak. Itulah yang mungkin orang bilang learning by example itu. Jadi belajar dengan contoh. Betul. Apalagi mungkin di mata anak-anak, Bapak ini idolanya anak-anak. Iya, mudah-mudahan insya Allah. Dan ini kayak ini dulu, ini kan cuma pakai apa Mbak? Papan itu aja. Waktu Cak Nur ada, ini dulu ruang untuk sholat. Musola. Jadi ini luas, itu musola. Jadi sini kan TV, anak-anak nonton. Kalau waktu maghrib, ya bapaknya sudah menuju ke situ, ya sudah TV dimatiin, anak-anak ikut. Jadi Cak Nur tuh tidak pernah maksa anak untuk sholat. Nganjurkan aja nggak pernah. Masih contoh aja. Iya, kasih contoh aja. Makanya, jadi artinya anak-anak dari kecil kan sudah dicontohin. Kita yuk sembahyang, waktunya sembahyang. Akhirnya setelah gede ya udah ngerti sendiri. Artinya bapaknya ke situ, ya dia udah menuju ke musola. Ya, iya. Nah begitu. Masya Allah ya, sahabat Roja TV, sosok Cak Nur ini begitu banyak teladannya. Makanya kita perlu banget nih Ibu menggali terus bagaimana contoh-contoh sikap, etika sosial, kemudian kepekaan terhadap lingkungan itu saat ini sangat perlu dicontoh oleh anak-anak, dan anak-anak sekarang termasuk saya, kami semua perlu teladan seperti itu. Iya. Oke Ibu, ini sekarang kita ngobrol tentang pemikiran Cak Nur. Cak Nur ini dikenal sebagai sang pembaharu. Saya membaca literatur itu mengatakan bahwa Cak Nur itu punya 3 ide besar. Yang pertama keislaman, yang kedua keindonesiaan, dan kemodernan. Itu ya Bu. Sebagai pemikir yang sangat rasional dan terbuka, apa pemikiran beliau yang paling fenomenal? Sebenarnya kalau soal pemikiran itu, muridnya Cak Nur yang justru tahu. Iya, iya. Soalnya saya itu mengerti istilah-istilah pluralisme, toleransi, segala macam, itu salah Cak Nur nggak ada. Oh, iya, iya. Jadi justru Cak Nur tuh nggak pernah ngajarin toleransi begini, nggak pernah. Jadi misalnya Natal, Cak Nur biasa membagikan kue-kue untuk tetangga yang
merayakan Natal. Itu kalau dia kalau Cak Nur di Jakarta, Cak Nur sendiri yang membelikan. Tapi kalau dia pas nggak ada di Jakarta, saya yang diwanti-wanti untuk itu, untuk jangan sampai lupa, jangan sampai lupa. Sampai saya giniin, ngapain sih Pak, kok Papa selalu ini beliin kue untuk tetangga itu. Kata Cak Nur, loh Mah, mereka kan lagi bahagia. Kan? Mama bahagia nggak kalau melihat dia bahagia? Iya, nah itu. Jadi mereka baik. Kita itu ikut kebahagiaan mereka, Mah. Mereka bahagia, kita juga bahagia. Itu jawabannya. Jadi membahagiakan ya Bu ya. Nah itu, jadi menghormati bapaknya kayak gitu. Itu jawaban Cak Nur. Cak Nur enggak, ini kan toleransi, itu enggak ada. Dan ada satu kutipan Cak Nur, katanya tidak ada kebahagiaan tanpa kebebasan. Nah, bagaimana Ibu menyikapi pernyataan Cak Nur begitu? Jadi saya orang bebas kan suka senang toh Mbak. Senang banget. Ya artinya sih. Bebas itu bahagia ya. Artinya bebas dalam ini ya penuh dengan tanggung jawab ya artinya. Ya bebas lah kita mau misalnya apa kita, tapi kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Iya sih Bu. Ya misalnya ya kan. Kalau misalnya aku pengen nyanyi gitu kan, paruku yang keras-keras gitu. Pengen nyanyi. Tapi kan tetangga kita lagi tidur. Iya betul. Nah itu kan. Tapi artinya kan kita kan nggak dikungkung, artinya nggak dijerat sama orang lain toh. Misalnya aku pengen nyanyi, jangan, gitu kan nggak. Betul. Itu orang kan bahagia. Makanya kalau orang bebas itu memang ya bahagia. Betul. Gitu. Jadi kita boleh bebas, tapi tetap ingat orang lain juga punya kebebasan. Bebas yang bertanggung jawab gitu istilahnya Pak Harmoko dulu ya. Iya. Gitu. Nah, Bapak atau Cak Nur juga dikenal sebagai Muslim yang terdepan dalam keberagaman. Tadi Ibu sudah memberikan contoh-contoh ya, bagaimana Cak Nur ini bertutur lewat aksi nyata. Tidak mengatakan pluralisme pada Ibu, tapi ngajak bersikap plural kepada dan toleran kepada langsung praktek itu tetangga, sahabat mungkin ya yang non-Muslim. Ya seperti kayak gini, misalnya saya udah lama, saya ada teman akrab ya, saya misalnya saya lama nggak telepon dia atau nggak telepon mereka. Cak Nur tahu loh, Mama udah lama nggak telepon. Saya pernah ditegur juga sama Cak Nur, Mama udah lama nggak rumah Bu Haji. Belakang dia ada rumah Bu Haji. Emang ngapain? Loh, Mama kok gitu, nggak boleh. Ayo ke sana Mah. Enggak nanti aja, dia kan nggak kan nggak, nanti kalau ada apa-apa kan Bu Hajinya ke sini. Mama nggak boleh. Terus gitu. Terus dia bilang, Mama itu sholat kan? Iya. Tahu nggak mananya sholat? Enggak. Udah bertahun-tahun sholat ternyata enggak itu ya ampun gitu. Ya itu. Kemudian akhirnya dia bilang, Mama kalau sholat itu awalnya apa? Dimulai Allahu Akbar. Terus kemudian terakhirnya apa? Ya Assalamualaikum. Saya bilang, kok diurus ngapain sih? Gitu kan biasa dong itu Allahu Akbar nanti Assalamualaikum. Enggak begitu. Allahu Akbar. Itu maknanya, itu Mama itu menghadap Tuhan, mulai menghadap Tuhan. Jadi Mama harus konsentrasi dengan menghadap Tuhan. Nggak boleh mikir, arisan belum dibayar, anak-anak, apa, itu nggak boleh. Itu karena menghadap Tuhan. Tapi yang terakhir, mengapa Mama oleh kanan kiri, Assalamualaikum. Itu katanya. Jadi di akhir sholat itu, Tuhan itu bilang gini, Omi, kamu sudah selesai menghadap saya. Sekarang tengok kanan kirimu. Iya. Tengok kanan kirimu. Assalamualaikum itu disebutkan oleh Assalamualaikum. Jangan-jangan, tengok kanan kirimu. Itu maksudnya itulah tengoklah saudara-saudaramu, teman-temanmu, tetangga-tetanggamu. Itu. Jangan-jangan teman-temanmu, tetangga-tetanggamu, atau saudara-saudara itu perlu bantuan kamu.
Itu Cak Nur. Itu makna sholat. Iya, Masya Allah. Nah ya, Iya. sudah besar ini nggak tahu mana. Iya, Masya Allah. Ini saya baru tahu nih Ibu, dari Iya, makanya. Ibu. Untung kita ngobrol ya Bu ya. Mm. Dan juga sahabat Roja TV, ini makna yang sangat dalam tentang makna sholat. Iya, iya. Bahwa setelah Assalamualaikum tuh tengok tetangga kanan, Iya, tetangga kanan kiri. sahabat saudara. Siapa tahu ada yang perlu bantuan kita. kita. Jadi harus selalu menjaga silaturahmi. Iya, betul. Itu jadi itulah baru tahu saya. Iya. Ya Allah, Dan dosa saya terlalu banyak Iya. ya. Dan saya kira keterbukaan Ibu menerima banyak orang seperti murid-murid Cak Nur, kemudian kami juga berkesempatan untuk bertemu sama Ibu. Ini bagian dari makna sholat itu loh Bu. Silaturahmi yang amanat dari Iya. Bapak, dari Cak Nur untuk selalu silaturahmi dengan orang lain. Iya, itu. Sahabat Roja TV diingat ya, sholat itu kalau sudah sholat disapa tetangga, kanan kiri sahabat semuanya. Jadi kalau udah lama nggak ini terus selalu mesti tanya. Rupanya niteni, apa Ya. itu? Rupanya apa? Niteni itu bahasa Jawa ya. Ikan. Memperhatikan. Jadi diam-diam memperhatikan dia. Jadi Gitu. Cak Nur kenal semua teman Ibu dong. Oh ya, Oh, kenal. Masya Allah. Saya kenal teman Cak Nur. Ini sepertinya kemana-mana selalu bersama ya Bu ya. Memang kita dulu kan ada grup namanya Rebuan itu. Rebuan. Rebuan itu yang kalau pertemuan itu keluarga diajak, Oh istri sama anak-anak diajak. iya. Itu sampai sekarang tuh masih terkait terus. Anak saya masih berteman dengan yang anaknya teman saya itu, jadi masih ada. Betul. Saya teringat dulu komunitas kami juga mengadakan Rebuan, dan waktu itu saya teringat pesan dari Ustadz, katanya kalau malam Rebuan ajak keluarga gitu untuk saling kenal, silaturahmi. Iya, itu Rebuan. Jadi setahun sekali kita ke misalnya Tamasya, ke mana itu? Tangkuban Perahu atau ke mana gitu mesti dengan keluarga. Oke, jadi ini ada komunitas perkumpulan atau apa ini? Iya, itu teman-teman. Rebuan itu ya kumpulan itu yang biasanya diskusi. Ya ada Gus Dur juga, ada Eki Syahruddin, ada Utomo Dananjaya, ya yang lain-lain deh akhirnya itu dulu diskusi. Nah kemudian ya diajak istri dan anak diskusi. Jadi saling kenal, silaturahmi terjaga, dan sebenarnya memperkenalkan keluarga pada sahabat dan teman itu jangka panjang ya Bu ya. Karena setelah salah satu keluarga tidak ada kan ada melanjutkan. Iya memang. Kalau enggak ya putus. Kalau bahasa di Sunda itu namanya paremen obor. Itu tahu nggak? Paremen obor. Nggak tahu. Jadi kalau kita tidak pernah silaturahmi dengan keluarga, dengan teman, anak-anak kita nggak akan tahu, nggak akan tahu keluarga kita sendiri, nggak akan tahu teman-teman ayah tuh siapa aja, teman-teman. Apa istilahnya? Paremen obor. Paremen obor. Ya, seperti obor yang mati. Oh gitu. Ya, berhenti aja. Paremen, ya. Berhenti, silaturahminya berhenti di kita, anak-anak kita nggak tahu. Saya tuh suka dengan bahasa Sunda itu. Suka, manis gitu ya. Cuma nggak pernah tinggal di Bandung, jadinya makanya nggak. Cuma kalau denger itu saya suka sekali. Iya. Manis Ayo, gitu Bu, loh. kapan-kapan kita ke Bandung. Nah, tapi kalau cuma sehari 2 hari ya nggak bisa. Boleh, Ibu mau lama akan kami temani Ibu. Oke, nah masih tentang pemikiran Cak Nur. Cak Nur itu juga punya pemikiran tentang pendidikan. Bahwa menurut beliau kultur pendidikan dimulai dari keluarga. Nah, bagaimana Cak Nur mengkondisikan keluarga, anak-anak, juga ibu untuk selalu semangat dalam mengenyam pendidikan? Ya begitu itu yang tadi saya ceritakan. Misalnya buku, Cak Nur baca buku. Dulu waktu anak saya masih SD, kalau suruh baca bukunya Cak Nur, dia nggak mau. Nggak ada gambarnya. Oh iya sih, dulu ya. Nggak ada gambarnya, anak-anak ya begitu. Ya itulah, ya apa ya Mbak, misalnya buku, kemudian sayang dengan binatang. Kayak Nadia dulu takut dengan anjing ya. Ya terus kemudian diajari Mbak Sanur, coba sini ada anjing tetangga. Ini apa, tempelkan sini mungkin apa tangannya di dekat ini apa hidungnya gitu. Dia lakukan itu. Setelah itu
nggak takut Ya, lagi. terus anjingnya kalau sudah dicium itu kata Cak Nur ya nanti kan dia udah kenal kamu, Oh, biar gitu. kamu kenal. Saya juga baru Akhirnya tahu loh Bu, itu caranya. jadi tempelkan karetnya disandingkan, dia Iya, kenalan kamu iya, sama iya, anjingnya iya, iya. dulu. Setelah itu anak saya Tapi nggak takut digigit tuh pas kenalan pertama? enggak itu, ya mungkin Ada nggak caranya seperti nggak itu, deket, Cak? nggak tahu, nggak tahu deh. Ya kayak ya begitu, misalnya dengan itu juga, binatang. Iya. Cak Nur itu kalau ada semut, saya bersihin semut ya, di Disapuin. dapur kan gitu kan. Iya, Enak aja. Di meja kan semutnya, iya, iya. ini semut jalan, diginiin, ini giniin, aduh payah, nggak bisa semut kayak gitu. Sayang binatang. Ya, jadi Jadi semut nggak boleh diapa-apain? nggak boleh. Ya itu ya mama ya, gulanya yang kurang rapet. Oh gitu. Jadi Maka dari apalagi kalau disemprot-semprot ya, itu nggak oh boleh. iya, Sampai maka bergelimpang dari itu. semutnya. Jadi, dan itu alhamdulillah kok juga ditiru sama anak-anak. Misalnya ada ulat gede waktu itu Iya. ya, pembantu waktu itu apa ya, Geli, jijik, jijik. Ya. gitu kan. Saya juga takut juga, soalnya gede, ulat keket itu loh. Iya, iya. Saya panggil anak saya SMA si Mikel waktu itu. Mik, ini ada ulat nih, apa mama takut? Ini saya juga Mbak Su juga takut. Dia datang aja gitu. Nggak cepet atau gitu ya. Dia keliling aja. Kamu ngapain keliling-keliling? Cepat matiin itu. Iya, iya. Keliling-keliling gitu. Nggak tahu cari batang Iya, iya, batang kayu, ranting gitu. Loh, untuk apa ranting sekecil itu? Dia ambil keketnya, ditaruh di pohon. Jangan mah, dia bisa hidup nanti bisa jadi kupu. Saya juga nggak tahu itu. Alhamdulillah ya anak-anak tuh niru bapaknya, nggak niru saya. Saya nanti malah ya. Iya, iya. Ya, Sangat nggak melekat tahu. ya Jadi pesan-pesan dari. saya juga baru tahu tuh setelah Cak Nur meninggal. Oh lah ternyata kok, ya alhamdulillah kok ditiru gitu loh sama anak-anak. Iya. Tapi saya kira ya Bu ya, ayah-ayah itu suka punya cara sendiri bagaimana dia memberikan pendidikan pada anaknya. Nggak tahu. Jadi, Yang jelas Cak Nur kan jarang di rumah. Tapi kalau di rumah rupanya memang kalau dia Cak Nur tuh lagi bicara dengan anak saya nggak ikut. Saya biarin aja dengan bapaknya, mumpung bapaknya di rumah. Jadi saya nggak ikut. Iya. Itu mungkin di situ nggak tahu dimasuk. Tapi yang jelas Cak Nur tuh nggak mendoktrin anak-anak, nggak. Paling kasih gambaran gitu aja. Jadi ini kayaknya harus berlanjut ya sama Mbak Nadia ya. Ingin tahu dari sisi Mbak Nadia nih bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh ayah dan bapak gitu ya. Nah Ibu, Cak Nur ini kan dulu punya pemikiran yang pembaharu ya. Namanya pembaharu itu sesuatu yang baru. Yang saat itu masyarakat Indonesia banyak yang belum memahami. Sehingga ada distorsi, ada kontroversi, dan juga ada mispersepsi. Pernah nggak waktu itu ada gejolak atau dinamika sosial, misalnya ada gelombang protes pada Cak Nur yang sampai Ibu rasakan gitu di suasana rumah? Kan banyak dulu yang protes itu. Sampai ke rumah Bu? Dulu kan pernah terima surat. Itu dibaca sama Nadia bahwa darahmu halal, Nadia anakmu mau saya bunuh gitu. Dibaca sama Ada Nadia. yang gitu Bu? Di Nadia. Kayak surat Terus mungkin ya, waktu itu suka ada surat kaleng istilahnya. Terus Nadia bilang, Pak ini gimana Pak? Enggak, kita kan kamu kan dijaga malaikat kanan kiri, insya Allah aman, nggak usah takut. Sampai begitu. Makanya Nadia juga senang aja. Ya, jadi ketenangan Bapak juga memberikan ketenangan pada keluarga ya. Iya. Nggak takut, tenang aja. Nggak boleh kita takut, nggak. Ya perbedaan suku sebetulnya biasa ya. Iya. Tapi kalau dengan caranya gitu, kan toh Imam Abu Hanifah ya. Iya. Kalau ada perbedaan, ya kita mesti harus mengatakan, jangan-jangan mereka yang benar,
saya yang salah. Iya. Tapi kemungkinan saya yang benar dan mereka yang salah. Itu kan harus ada kayak gitu tuh. Jadi itulah. Iya, betul. Tapi ya itu terus ya itulah tadi ya memang perbedaan pendapat. Dan saya kira Cak Nur tuh membaca banyak buku dan mereka mungkin Iya. Kalau saya analogikan ya Bu, waktu itu banyak gelombang yang menghantam perahu Ibu, tapi Ibu dan Bapak dan anak-anak di dalam perahu tenang gitu. iya. Masya Allah, itu kan pelajaran hidup yang luar biasa, bagaimana ketika kita menghadapi ujian, menghadapi gelombang kehidupan, tetap tenang mengarungi sebuah bahtera. Iya itu ya, alhamdulillah ya kami dipilih kekuatan itu. Ibu sampai sekarang berarti ya Apa sudah terbiasa menghadapi gejolak-gejolak dengan tenang. Iya, udah biasa lah saya. Nanti kami belajar nih Bu, bagaimana tenang menghadapi badai ujian kehidupan. Oke. Nah, sahabat Suraja TV, Cak Nur ini selain sebagai intelektual, pembaharu, juga dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim yang selalu menjunjung tinggi keberagaman, ya, dan selalu mengedepankan kebinekaan gitu, ya. Makanya menjadi tokoh pluralis Indonesia dan selalu toleransi. Oke, baik, Ibu, masih banyak Bu yang ingin ditanyakan. Silakan nggak? Iya. Nah, Ibu tentang tadi udah ya tentang gejolak. Nah, ini dari hikmah-hikmah nih. Tadi Ibu sudah cerita dari beberapa, dan sekarang dari Ibu tentang Cak Nur ini seorang Muslim yang khusyuk tadi ya. Tidak hanya gigih menyerukan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi yang selalu mengamalkan Islam dalam nilai sehari-hari. Tadi Ibu sudah cerita tentang bagaimana beliau sangat peka dan peduli terhadap dinamika sosial, kemudian selalu memperhatikan teman-teman yang berbeda agama. Nah, apa nilai atau prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Cak Nur dalam kehidupan sehari-hari? Ya Cak Nur kan cuma tauhid itu aja. Ketuhanan itu. Ya. Yakin ya. Nah, kalau udah orang yang bertauhid ya itu udah puncaknya ya. Artinya kita tahu Tuhan cuma satu. Memang kita nggak bisa lihat, tapi kan dari kejauhan dan bagaimana kekuasaan Tuhan, bagaimana kasih sayang Tuhan, dan ya hanya Dia yang kita sembah, Dia yang kita mintain pertolongan kan gitu. Ya itu aja. Ya, Ibu, saya lihat Ibu lembut. Cak Nur juga saya lihat kalau wawancara itu berbicaranya. Jadi kalau saya melihat orang lain membicarakan Cak Nur, kan menggebu-gebu tuh orang yang membicarakan Cak Nur. Jadi saya membayangkan Cak Nur itu seorang yang kalau berbicara penuh semangat. Tapi saya lihat ketika wawancara lembut gitu. Nah, apa sisi kelembutan Cak Nur saat di rumah? Ada nggak Bu? Ya begitu, nggak tahu ya apa saya. Ya, jadi sudah ada cerita Ibu tidak pernah maksa, terus nggak ngajak tapi ngasih contoh. Nah, sebetulnya saya dengan Cak Nur itu tuh sering kejar-kejaran. Apa tuh? Kejar-kejaran? Iya, saya suka. Jadi malah anak-anak tuh nggak ngerti kalau bapaknya tuh orang terkenal, itu nggak ngerti. Soalnya saking sederhananya Cak Nur di rumah, dan Cak Nur nggak pernah membawa apa yang kebesaran di luar tuh nggak pernah. Sampai anak saya pernah tanya gini, kan kita waktu di Chicago banyak surat-surat masuk. Terus anak saya itu tanya, "Pak, are you famous?" katanya. Apa terkenal? Iya. Oh, kok tanya begitu, ngapain? Lah iya, habis kan suratnya banyak sekali. Dan papa kalau ditanya nggak tahu, nggak kenal. Itu hanya orang yang terkenal yang diketahui alamat dan segala macam. Iya. Itu anak saya. Jadi nggak anak saya nggak tahu. Maka dari itu dari Amerika terus kemudian mau pulang, saya harus juga bilang sama anak saya, papa itu ya nanti mungkin banyak orang datang.
Dan di Indonesia itu belum kebiasaan kalau orang datang tuh telepon atau janjian. Dulu belum ada HP loh ya. Iya belum. Tahun Jadi 70. maksud saya biar nggak shock gitu Iya. kan, biar nggak kaget. Gitu. 77 ya belum ada. Belum ada. Jadi tiba-tiba banyak orang datang aja ya menyambut kedatangan. Oh, di airport waktu itu. Oh, iya udah banyak yang. Dan artinya sehari-hari nanti juga banyak gitu waktu itu. Saya bilang begitu, seharian paling banyak apa yang datang gitu. Jadi biar nggak shock anak saya. Dan kalau Cak Nur di rumah tuh biasa aja. Kita nggak merasa kok Cak Nur di luar kayak gini, tapi kita biasa aja. Jadi ya artinya dia guyonan sendoguro terus itu. Jadi menikmati suasana di rumah ya, tidak terpengaruh oleh hiruk pikuk di luar. Kan saya pernah juga bilang gini, tanya kan ini apa? Ya masa papa mau harus jawab dulu. Papa ditanya kok enggak ini? Mama capek, masa tadi habis dari luar ceramah ini sekarang suruh ceramah lagi. Nah itu. Jadi di rumah menikmati masa-masa kebersamaan dengan keluarga. Makanya kita nggak pernah apa yang dikatakan Saru di luar apa itu kita nggak. Iya. Ini bagus nih dicontoh oleh para orang tua yang karirnya mentereng di luar sana. Kalau di rumah kita berkasih sayang dengan keluarga. Jadi Cak Nur tuh anak-anak tuh alhamdulillah nggak tahu anak bapaknya terkenal atau gimana punya pemikiran itu enggak. Ya, kebesaran bapak di luar sana anak-anak hanya tahu ini anak ayah saya. Soalnya Cak Nur dulu sarungan dan saat itu pakai celana kan gitu. Dia biasanya pakai kaos, pakai ini. Dia main-main di kasur yang kita Cak Nur dikerubut. Mau nurunin kita aku sama anak-anak itu mau nurunin, ayo papa diturunin, tapi nggak bisa, kami gini terus. Seru ya Bu ya. Jadi artinya nggak ada, jadi rumah ini ya alhamdulillah ya tentu aja ya sendoguro ya apa kayak gitulah. Jadi nggak pernah yang tegang atau serius gitu. Ini teladan nih buat bapak-bapak, ayah-ayah, cara nge-treat anak-anak di rumah. Udah di rumah ya udah itu ya. Jadi anak-anak juga walaupun mungkin hanya sebentar ya karena bapak sibuk, tapi saat di rumah itu quality time sama anak-anak. Kayak Ibu sekarang tentang ibu nih, tentang pendapat Ibu pribadi sebagai ibu, sebagai istri, sebagai perempuan. Saat ini banyak perempuan, terutama perempuan muda ya, yang ingin kuat tapi tetap lembut, tetap cerdas dan tetap rendah hati. Nah, apa tips yang bisa Ibu bagikan kepada kami juga anak-anak muda nanti supaya kita tetap tangguh kuat tapi kita tetap cerdas, tetap lembut gitu? Ya saya kira ya pertama ada contoh yang ada figur yang yang dia panutin misalnya di rumah sebagai ibu atau bapak gitu kan. Nah sehingga terus kemudian jelas kita tidak mau mengganggu atau membuat orang tua susah. Jadi kita bisa mandiri. Misalnya kita udah dibiayai sekolah begitu banyak, artinya uang yang untuk membiayai sekolah, masa sih kita nggak bales, masa sih mau enak atau mungkin masa sih mau dibelanjakan yang tidak, misalnya uang sekolah mau dibelanjakan dengan yang tidak bermanfaat. Tapi kalau itu memang perlu perlu iman yang kuat, Mbak. Ya itu tadi, kayak misalnya Indonesia ini, kita kita itu kan negara Muslim. Kalau haji penuh ngantri bertahun-tahun, umroh pun juga begitu, masjid juga selalu penuh, apalagi kalau puasa. Tetapi korupsi merajalela. Di mana ini? Jadi agamanya ini di mana gitu? Ini jadi kurang diresapi. Sebenarnya kalau orang betul-betul meresapi ajaran-ajaran agama, yaitu bertauhid, kemudian iman, ya itulah ajaran
Islam, ajaran dan agama yang kita ajarkan itu, kalau kita resapi kita juga jadi orang bebas, kita juga orang berpikiran jernih. Artinya kita akan mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Tepos liro. Iya. Itu kan sebenarnya pegangan ya cuma agama itu. Oke. Saya kalau agama itu hanya formalitas, rajin sembahyang, rajin ngaji, baca Quran, tapi kalau nggak didalami, ya muspro. Oke. Muspro. Iya, orang mau ngambil korupsi ya enak aja, gitu kan. Mumpung nggak ada orang tahu, gitu. Jadi Gitu aja. harus memegang teguh ketauhidan ya, Bu, ya? Ajaran, iya. Ajaran agama sih harus betul-betul, jadi jangan formalitas saja, Iya. untuk formalitas saja. Saya sholat, biar itu kan klien saya, nanti ini kan gitu. Iya. Itu kan nggak boleh juga dalam Betul. agama ya. Betul. Menarik sekali tadi pernyataan Ibu tentang sholat ya dari Cak Nur, bahwa kita selama ini menganggap bahwa sholat itu adalah ibadah mahdoh. Hanya cara kita kepada Tuhan. Ternyata di balik itu justru ada ibadah sosial, ghairul mahdohnya itu juga Iya, betul. ada. Begitu selesai langsung ingat ghairul mahdohnya itu ya. Ya puasa saja Mbak kalau didalami. Puasa itu kan ibadah yang sangat pribadi, Iya, betul. ya kan. Hanya kita diri kita yang tahu dengan Tuhan. Orang lain nggak tahu. Saya tahu saya cerewet, saya ngomong ini gembira aja. Kan mbaknya nggak tahu kalau saya puasa. Tapi saya juga bisa aja saya diem aja. Oh itu ibu puasa. Belum tentu saya ini nggak puasa. Nah itu yang ujiannya kalau misalnya kalau Cak Nur sering mencontohkan itu misalnya lagi di ruang makan. Panas-panas, ada kelapa muda, es kelapa muda gitu kan. Kan kita bisa aja nyeruput sedikit gitu. Gak akan ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Betul. Nah itu kalau itu kalau umpama dipraktekkan sungguh, ya sama aja. Kalau misalnya di kantor kita mau korupsi, cuma 1 juta aja orang nggak tahu. Nah itu, padahal yang tahu kan cuma, itu sebenarnya puasa itu kan latihan itu untuk kejujuran. Iya. Melatih kejujuran. Jadi semuanya itu ajaran agama, kalau diresapi betul apa maknanya, ya itulah. Insya Allah bisa. Jadi nggak sulit kok sebetulnya. Kan cuma mikir aja maknanya, cuma gitu aja. Kan saya suka ke anak saya, kan dikasih otak sama Tuhan. Harus dipakai mana yang baik dan mana yang tidak. Gitu aja. Oke. Ibu, ngobrol dengan Ibu tuh seru ya. Seru, penuh makna, penuh inspirasi. Pengen kasih banyak nih Bu. Terima Tapi kasih. sepertinya nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan ada kesempatan, Ibu sehat, kami juga berkesempatan lagi berkunjung. Ya, terima kasih. Nah, sebelum saya tutup nih, ada closing statement dari Ibu. Apa pesan yang Ibu sampaikan kepada kami yang berkaitan dengan warisan Cak Nur atau dari pemikiran Ibu sendiri yang ingin Ibu pesankan kepada semua masyarakat Indonesia yang menonton ini? Apa ya? Apa Bu pesannya? Ya, saya kira ya kita beragama itu harus serius gitu aja. Jadi tidak hanya formal atau di KTP atau gimana, tapi harus diseriusin. Ya artinya seriusin itu berarti ya memang harus di dalamnya itu apa sih maknanya, betul. Dan itu pun harus dipraktekkan gitu. Jadi harus kontekstualisasi ya. Kalau orang-orang pintar itu kan bilangnya kan begitu. Ya itu insya Allah kalau agama kita praktekkan dengan baik, dimaknai dengan baik, insya Allah baik-baik aja. Ya memang manusia kan memang ada kadang lupa, tapi Tuhan kan Maha Pengasih, pengampun gitu. Dan jadi kembali lagi ke agama kan, nah itu. Jadi ajaran sudah banyak sekali. Dalam agama itu sudah mencakup saya kira ya. Bagaimana kita juga harus dengan orang tua bagaimana itu kan kita itu
ya gimana ya, ya secara logika aja beliau itu sudah misalnya udah mengandung kita, udah bapaknya juga sudah cari macam-macam pekerjaan kan, pokoknya semua demi Ya. anak. Apa balasan kita? Itu manusiawi juga ya saya kira. Oke. Ya, ya itu aja saya kira ya. Ya ajaran agama benar-benar dimaknai betul, dilaksanakan betul, dan itu nggak berat. Tinggal kitanya sendiri aja kuat tidaknya. Ada gangguan ini, mau, gitu. Kita aja yang kuat. Iya. Makanya kan ya kita selalu minta doa untuk kekuatan. Doakan kami juga ya, Bu. Ya. Oh iya, Mbaknya apalagi itu udah baik-baik sekali. Ya. Pokoknya itu aja saya kira itu. Sholat pun kalau lupa Tuhan juga masih selalu menerima kita, datangnya gitu. kapanpun. Tapi malu ya Bu kalau datangnya kapan-kapan. Nggak apa-apa. Itu dulu kan anak saya juga ya waktu SD. Kemudian dia lupa sholat. Dia sudah merasakan rupanya nyesel gitu. Ya, nyesel lupa sholat. Lupa sholat. Aku nyesel ini kan. Oh kamu nyesel ya. Udah nggak apa-apa kalau kamu lupa nanti kan Tuhan mengampuni. Ya, berarti dia sudah ketemu Tuhan. Justru ya. Dulu waktu anak saya si Nadia masih umur 5 tahun, misalnya dia mau saya bilang, dia sholat. Oh, aduh, bilang mak bapaknya, Pak boleh ya main, sama bapaknya boleh. Aku bilang, loh papa kok ini nggak biarin. Tapi janji ya besok sholat ya, iya kan gitu. Jadi artinya jangan jangan dipaksa anak itu. Nanti alhamdulillah setelah gede dia tumbuh dia nggak sholat kecewa atau nyesel gitu. Ya akhirnya kata Cak Nur ya itulah dia ketemu Tuhannya. Itu. Ya gitu. Iya. Ibu terima kasih banyak. Ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Cak Nur, dari pemikiran beliau, kemudian dari cara beliau bersikap dengan keluarga, dari kelembutannya luar biasa Ibu ya. Terima kasih. Kasih pokoknya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, panjang umur, kita bisa kesini lagi. Ini mau balik kok, saya nggak kemana-mana. Insya Allah nanti Ibu. Baik Ibu, saya izin tutup dulu ya. Oke. Baik sahabat Seroja TV, alhamdulillahirrabbilalamin, suatu kehormatan yang luar biasa pada hari ini dalam episode spesial dengan tema belajar dari guru bangsa, belajar cinta, perjuangan dan pemikiran dari seorang istri cendekiawan Muslim Indonesia. Dari pembahasan yang kita sampaikan tadi, dari obrolan yang hangat, perbincangan yang penuh makna dan inspiratif, kita bisa menemukan banyak sekali pelajaran berharga. Yang pertama, Cak Nur ini memberikan waktu yang sangat kualitatif ya. Quality time dengan keluarga, bagaimana seketika di rumah selalu fokus dengan keluarga. Kemudian menunjukkan sisi humanisme, peka kepada sosial, kemudian sangat memperhatikan teman-teman yang berbeda dari kita. Kemudian yang saya perhatikan nih, ada 2 kata dari Cak Nur, memberi pesan tanpa kata, bertutur dengan aksi nyata. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sahabat Seroja TV bisa juga belajar dari Cak Nur, dari cara beliau menjalani kehidupan, dari cara beliau semangat menjaga pemikiran-pemikiran dan juga kontribusi yang luar biasa bagi negara kita. Cak Nur ini dikenal sebagai sang pembaharu, seorang pendidik, intelektual muslim dan cendekiawan yang selalu menekankan dan menitikberatkan pada keberagaman dan cinta tanah air. Mudah-mudahan dari kisah yang dibagikan oleh Ibu Omi dan juga sisi
kehebatan Ibu Omi yang selalu berjuang, menyokong perjuangan ya. Dari kisah tadi kita dapat melihat betapa besar peran Ibu menyokong perjuangan Cak Nur. Di balik kesuksesan seorang pria selalu ada perempuan hebat yang selalu setia mendampingi dengan penuh cinta. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan-insan yang bisa belajar dari para tokoh besar. Selalu ingat pada mereka yang punya peran dalam hidup kita, dan kita belajar untuk ikut meneladani dan melanjutkan kiprah mereka, juga melanjutkan warisan pemikiran dari para tokoh bangsa ini. Sahabat Seroja TV, terima kasih tetap berada bersama kami dalam serunya obrolan Wanoja, di mana perempuan berbicara, dunia mendengarkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam episode Seroja TV berikutnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.